Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu ini sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan hadirkan. Kami dibangunkan, kami dianugerahi kehidupan, juga kondisi tubuh yang baik dan sehat, bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk sebuah berkat yang luar biasa yang selalu Tuhan hadirkan kepada kami. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjawab kerinduan kami untuk terus mendengar firman Tuhan sebagai pandu di dalam langkah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin.
Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan didasarkan dari Amsal pasal yang ketiga. Kita akan membaca pada ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sahabat yang terkasih, bersyukurlah karena kita diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan memiliki akal budi. Ditambah kita juga diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih dan menjalani hidup ini. Akal budi inilah yang juga menjadi pembeda antara kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Saya sebut saja mungkin tumbuhan dan juga binatang. Maka dari itu, sejak masih kecil manusia dibiasakan untuk mengasah dan memperdalam kemampuan otaknya melalui jenjang pendidikan dan juga pendidikan non-formal lainnya. Hal ini jelas membuat kita memiliki banyak pengetahuan, memiliki logika berpikir yang baik, juga kecerdasan yang luar biasa. Namun, tanpa kita sadari sahabat, manusia bisa menjadi pribadi-pribadi yang disebut oleh pengamsal bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena merasa dirinya pintar, dan apa yang dipikirnya dianggap selalu benar, maka manusia bisa menjadi pribadi yang keras kepala, menjadi pribadi yang angkuh, dan menjadi pribadi yang tidak mempercayai orang lain. Padahal kita tahu bersama bahwa kepintaran dan kecerdasan seseorang bisa bercampur dengan keinginan atau motif pribadi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, yang hanya mengikuti ego hawa nafsunya sendiri, yang menurut dia benar, dan yang lain atau pertimbangan yang lain yang ada di luar dirinya itu salah. Sehingga yang namanya iman seolah hanya menjadi identitas yang menempel pada dirinya. Ia mengabaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ia tidak percaya dengan rancangan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak mengandalkan Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri itu ketika hidupnya berada di masa-masa sulit, ketika ia tidak lagi dapat berbuat dan memikirkan solusi untuk pergumulan hidupnya yang berat, maka mereka akan mudah untuk putus asa dan bahkan mengakhiri hidupnya karena sudah menganggap tidak ada lagi harapan di hari esok karena semuanya sudah saya pikirkan dan memang tidak ada jalan. Mereka menjadi demikian karena tidak ada lagi solusi yang ditemukan yang dapat menolong dan memberi semangat untuk dapat bertahan hidup. Hal ini sangat berbeda dan tidak kita temukan ketika kita melihat orang-orang yang percaya dan menaruh harapan hidupnya dalam pengasihan Tuhan, dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pembebasan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada masa depan yang indah. Yang namanya persoalan hidup tidak mungkin tidak bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Yang namanya sakit penyakit tidak ada yang tidak mungkin Tuhan tidak dapat sembuhkan. Semuanya mampu Tuhan pulihkan. Karena pengharapan itulah kita mampu dan dapat bertahan dan memiliki semangat untuk berjuang dari setiap masa sulit di dalam kehidupan yang menyerang kita sahabat. Maka dari itu, marilah, janganlah kita bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi pribadi yang tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Berserahlah, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Dan taruhlah masa depan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan inilah yang senantiasa menguatkan dan memberi semangat bagi kami untuk terus berjuang di dalam kehidupan. Kami menyadari bahwa kehidupan ini tidak mudah. Ada dinamika, ada pergumulan naik turun kehidupan. Maka dari itu, kami siap untuk menjalaninya. Dan kami saat ini memohon, kuatkanlah kami selalu ya Tuhan. Biarlah dengan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan, kami dimampukan melewati setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini, di dalam pergumulan kami masing-masing, Engkau tahu dan Engkau menilik setiap dari kami Tuhan. Biarlah dengan pertolongan, dengan tangan pengasihan Tuhan, kami dimampukan melewati semuanya ini dengan baik, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami ingin menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.